Presiden Joko Widodo kemarin memanggil petinggi Partai Golkar dari dua kubu ke Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, Presiden Jokowi menilai partai politik adalah pendukung penting demokrasi. Untuk itu diperlukan parpol yang mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Presiden Jokowi berharap masing-masing partai politik yang sedang menghadapi masalah internal bisa segera melakukan konsolidasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, akankah ajakan konsolidasi dari Presiden Jokowi akan meringankan langkah Golkar menuju rekonsiliasi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio peneliti senior LIPI Samsudin Haris. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Namun sebelum kita lanjutkan dialog kita, pemirsa, kami akan sampaikan informasi berikut ini. Kemarin Presiden Joko Widodo telah mengundang pimpinan kedua kubu Partai Golkar, Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri. Namun undangan Presiden Jokowi tidak serta-merta mendamaikan kedua kubu. Senin 11 Januari, Presiden Joko Widodo mengundang petinggi Partai Golkar dari dua kubu yang bertikai ke istana. Namun kehadiran keduanya tidak di waktu yang bersamaan. Agung Laksono diterima lebih dulu oleh Presiden, disusul Abu Rizal Bakri. Namun undangan Presiden Jokowi tidak serta-merta mendamaikan kedua kubu. Beliau tidak memberikan saran, tapi beliau mendengarkan apa yang kami sampaikan. Beliau secara cermat mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, saya katakan bahwa ini satu-satunya cara, masih ada kebetulan. Tuhan masih memberi peluang untuk kami menyelesaikan persoalan ini dengan cara seperti tadi, Mahkamah Partai. Dengan demikian maka akan bisa menghasilkan sebuah putusan yang sifatnya permanen, yang mendasar, tidak bertentangan dengan dasar, dan diselesaikan secara fair. Ini berlaku untuk kedua pihak. Karena persoalan Golkarnya ini sudah selesai, maka barulah kami datang menghadap kepada Bapak Presiden untuk memberikan satu dukungan dan duduk bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini dalam keadaan yang sangat sulit seperti sekarang, khususnya yang dikarenakan oleh masalah-masalah yang terjadi di luar negeri. Rasionalitasnya daripada itu adalah bahwa untuk melakukan satu pembangunan dalam keadaan yang sangat sulit ini diperlukan suatu stabilitas politik. Dan Partai Golkar merasa sebagai satu partai yang cukup besar, Partai Golkar merasa bahwa harus bisa duduk bersama-sama dengan pemerintah untuk dapat memantapkan stabilitas politik dalam menjalankan pembangunan nasional. Saat ini Partai Golkar tetap harus menjalani proses islah dengan satu hal yang menjadi agenda utama, yakni membentuk satu kepengurusan. Iya, kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Ya, ini Prof, kalau kita lihat dari dua statement yang berbeda, apakah ini menunjukkan bahwa ternyata Presiden pun tidak bisa membuahkan suatu hasil yang positif dari pertemuan itu untuk mempertemukan kedua kubu ini? Yang jelas tentu Presiden tidak bisa melakukan intervensi ke dalam konflik internal partai politik. Makanya baik Pak Agung maupun Pak Ical itu diundang terpisah. Nah, saya menduga ini memang didesain supaya tidak menimbulkan kesan Presiden melakukan intervensi. Ini sesuatu yang positif. Ya. Jadi Presiden mencoba mengajak kedua kubu, kedua pihak untuk islah, melakukan rekonsiliasi untuk masa depan Golkar, juga masa depan bangsa kita. Sebab bagaimanapun pemerintah kita, Pak Jokowi JK khususnya, membutuhkan suasana politik yang kondusif. Apalagi komitmen Pak Jokowi untuk melakukan percepatan pembangunan selama tahun 2016. Oke, baik. Dan sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Pak Nurdin Halid. Selamat malam, Pak Nurdin. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Nurdin, ini apa sih sebenarnya pertemuan yang kemarin dilakukan antara Pak Abu Rizal Bakri dengan Pak Jokowi, sehingga kemudian statement yang dikeluarkan oleh Pak Abu Rizal itu begitu berbeda dengan yang dikeluarkan oleh kubu dari Pak Agung Laksono? Jadi sebelum Pak ARB, Ketua Umum Partai Golkar, bertemu dengan Pak Presiden, memang jauh-jauh hari kita
Dalam hal ini Pak Ketua Umum Partai Golkar, Pak ARB, meminta untuk menghadap kepada Pak Presiden untuk melaporkan perkembangan Partai Golkar terkini. Kenapa sekarang baru Pak ARB menghadap Pak Presiden? Karena menurut hukum sudah tidak ada dualisme antara Munas Bali dengan Munas Ancol, menurut hukum ya. Nah, kemudian ini dibuktikan dengan adanya keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober, kemudian telah dieksekusi oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu mencabut pengesahan pendaftaran Munas Ancol. Berarti Munas Ancol baik secara faktual maupun secara baik secara hukum maupun secara administratif itu sudah nggak ada, sudah tidak ada legal standing sama sekali. Jadi pertemuan tadi malam seperti mengkonfirmasi begitu bahwa sudah selesai permasalahan Golkar dengan dimenangkannya kubu Abu Rizal Bakri dan dicabutnya SK Kemenkumham, begitu? Ya, bukan begitu, bukan istilah dimenangkan. Dengan dicabutnya Munas Ancol berarti Munas Ancol sama sekali secara hukum maupun secara administratif tidak memiliki legal standing. Sementara kami memiliki 2 legal standing, yaitu keputusan Mahkamah Agung, di mana kami sama-sama mendaftar, kemudian disahkan pendaftarannya adalah Munas Ancol, setelah itu dicabut. Nah, sementara ada keputusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana keputusan Pengadilan Tinggi tersebut yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu menyatakan Munas Ancol tidak sah, menyatakan SK Menteri Hukum tidak sah, kemudian menyatakan sah Munas Bali. Nah, berarti secara hukum sebetulnya dan berlaku serta-merta, itu yang paling penting, berlaku serta-merta. Dengan demikian maka menurut pandangan hukum kami bahwa sudah waktunya Pak ARB menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan Partai Golkar dan status hukum Partai Golkar, itu intinya. Oke, tapi banyak pihak menilai bahwa dengan dicabutnya SK Kemenkumham bukan berarti Abu Rizal Bakri kemudian yang menjadi serta-merta adalah ketua umum untuk saat ini, tapi adalah dikembalikan kepada hasil Munas Riau yang di sana juga ada Abu Rizal Bakri dan juga ada Agung Laksono dalam kepengurusannya. Itu persepsi, itu bukan fakta hukum, itu asumsi berdasarkan persepsi, bukan asumsi berdasar hukum itu. Karena fakta hukumnya tidak ada dalam keputusan Menteri Hukum yang menyatakan bahwa dengan dicabutnya pengesahan pendaftaran Munas Ancol kemudian kembali ke Munas Riau, itu nggak ada. Kembali pun ke Munas Riau, secara hukum Munas Riau telah menyelenggarakan Munas Bali, dan Munas Bali oleh pengadilan dinyatakan sebagai Munas yang sah. Keputusan pengadilan lebih tinggi daripada SK Menteri Hukum. Nah, itu kalau kita bicara hukum. Nah, oleh karena itu secara hukum sebetulnya sudah tidak ada dualisme lagi antara Munas Ancol dengan Munas Bali secara hukum. Nah, memang yang belum selesai adalah administratif. Kenapa? Karena Kementerian Hukum belum eksekusi daripada keputusan pengadilan tinggi yang berlaku serta-merta. Nah, kalau berlaku serta-merta, keputusan pengadilan itu kan sederajat dengan undang-undang. Oke. Nah, apakah ini pandangan atau persepsi yang tadi Anda katakan tadi adalah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan kemarin dengan Abu Rizal Bakri yang mengatakan bahwa berarti sekarang yang sah kepengurusannya adalah Abu Rizal Bakri? Memang Bapak Presiden dan kami yakini bahwa itu berdasarkan laporan daripada Pak Agung, di mana Pak Agung diterima duluan oleh Bapak Presiden. Memang waktu pembicaraan awal Bapak Presiden memang menyampaikan kepada Pak Abu Rizal bagaimana kalau diadakan Munas bersama. Kemudian Pak Abu Rizal bersama Sekjen Pak Idrus Marham menjelaskan secara gamblang, secara transparan, secara hukum kepada Bapak Presiden. Dan ternyata Bapak Presiden bahwa baru memahami persis tentang kondisi Partai Golkar yang sesuai dengan fakta-fakta hukum maupun sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan dasar rumah tangga. Nah, oleh karena itu kita telah menyerahkan kronologis daripada atau legal standing daripada Partai Golkar hasil Munas Bali. Kemudian Bapak Presiden menerima itu dan tentu beliau akan mempelajari, menelaah kembali daripada legal standing yang kita sampaikan, karena itu merupakan kajian berdasar hukum, bukan kajian berdasarkan asumsi. Oleh karena itu tentu Bapak Presiden bersama timnya atau Kementerian Hukum, tentu Bapak Presiden punya pandangan berdasarkan daripada kajian secara hukum, yaitu dalam bentuk legal standing yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Oke, saya tahan dulu Pak Nurdin Halid. Kami akan tanyakan dulu kepada Profesor Samsudin Haris yang saat ini sudah bersama kami. Prof, ini kalau misalnya kita lihat jawabannya kan berbeda. Kemudian dikatakan ada bahwa sekarang Pak Jokowi pun sudah memahami asumsi yang sudah ataupun fakta yang disampaikan oleh kubu Abu Rizal Bakri, dan
sepaham begitu kata mereka. Sementara di sisi lain kita lihat dari komentar Agung Laksono yang mengatakan bahwa ini dikembalikan ke Mahkamah Partai untuk munas bersama. Nah, bagaimana ini? Ya, saya pikir apa yang dikemukakan Pak Nurdin Halid tidak begitu tepat ya. Kenapa? Sebab Presiden mengundang kedua kubu itu menunjukkan masih adanya dualisme. Itu jelas. Kecuali yang diundang hanya satu kubu, yaitu Pak Abu Rizal Bakri. Tapi nyatanya kan dua kubu diundang. Nah, yang kedua adalah bahwa kita tahu belum ada semacam SK pengesahan yang dilakukan oleh Menhukam. Walaupun tadi dikatakan sudah ada legal standing. Iya, legal standing ya hasil keputusan hakim di pengadilan, baik itu di Mahkamah Agung atau yang lain. Tapi kan itu membutuhkan pengesahan oleh Tetap Menhukam. harus ada SK-nya. Sebab bunyi undang-undang partai politik demikian. Apa maknanya? Sebab kalau pengesahan itu tidak dapat, Partai Golkar yang dipimpin Pak Abu Rizal Bakri tidak bisa mengikuti Pilkada serentak 2017. Tidak bisa mengikuti pemilu serentak 2019 atau Pilkada serentak 2018. Itu masalahnya. Nah, oleh sebab itu saya berpendapat kedua kubu mesti menyelesaikan ini secara politik, tidak cukup secara hukum. Apa itu secara politik? Ya melalui Munas. Munas yang sifatnya mengislahkan atau merekonsiliasikan kedua pihak. Sebab bagaimanapun yang namanya konflik politik, konflik partai politik, penyelesaiannya mesti win-win solution. Kalau penyelesaian itu bersifat zero sum game, itu tidak akan ada ujungnya. Akan ada luka di sana, luka politik yang kemudian memecah belah partai politik kita. Oke, kita tanyakan ke Pak Nurdin Halid. Ini ternyata kalau menurut Profesor Samsudin Haris, legal standing yang Anda katakan tadi dengan hasil pengadilan itu kurang tepat gitu, karena tetap dibutuhkan SK dari Kemenkumham untuk bisa misalnya berpartisipasi dalam pilkada. Nah, jadi apa kemudian pembelaan dari kubu Abu Rizal Bakri, Pak Nurdin? Itu tidak perlu pembelaan, kita bicara hukum lah. Prof Haris bukan bicara hukum, bicara politik. Nah, itu benar juga. Memang kalau secara politik saya katakan tadi, secara hukum sebetulnya sudah tidak dualisme, jadi bukan tidak tepat. Secara hukum saya bicara hukum. Kenapa saya mengatakan tidak dualisme secara hukum? Karena keputusan Mahkamah Agung jelas mewajibkan Menteri Hukum mencabut pengesahan Munas Ancol. Dan Menteri Hukum telah mengeksekusi per 30 Desember telah menyatakan mencabut SK Munas Ancol. Jadi kalau secara hukum sudah dicabut, bagaimana mau dikatakan dualisme? Secara faktual iya masih dualisme, secara politik iya masih ada. Kemudian secara hukum sudah sangat kuat legal standing daripada Munas Bali. Karena keputusan pengadilan itu, Pak Haris, menurut pemahaman saya sederajat dengan undang-undang. Yang menyatakan itu undang-undang, bukan asumsi, bukan saya, bukan profesor. Itu undang-undang yang mengatakan bahwa keputusan pengadilan sederajat dengan keputusan pengadilan ada sederajat dengan undang-undang. Dan keputusan pengadilan tinggi itu adalah berlaku serta-merta. Itu. Kalau berlaku serta-merta seharusnya secara hukum sudah langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum. Persoalannya adalah secara administratif Kementerian Hukum belum mengesahkan Munas Bali. Itu fakta juga. Nah, tetapi kalau dikatakan dualisme, secara hukum sudah nggak ada dualisme. Munas Ancol itu sama sekali sudah tidak ada legal standing. Persoalan Bapak Presiden mengambil kedua, mengundang kedua kubu, itu adalah tentu beliau ingin mendapatkan informasi perkembangan Partai Golkar terkini dari pihak Agung Laksono seperti apa, kemudian dari pihak Pak Abu Rizal Bakri seperti apa. Begitu. Oke, kita tahan dulu Pak Nurdin ya, Pak. Ternyata menurut kubu Abu Rizal Bakri tetap ini sudah ada legal standing ya. Kalau semata-mata penjelasan hukum legal, ya mungkin ada betulnya. Cuma kan masalahnya konflik politik, apalagi konflik partai politik, tidak semata-mata bersifat hukum. Jangan lupa, tidak semata-mata bersifat hukum. Jadi ada penyelesaian lain yang harus dilakukan. Politik. Nah, selama yang politiknya tidak tuntas, yang hukum itu juga tidak akan selesai, tidak akan ada ujungnya. Nanti di level Mahkamah Agung, katakanlah ada peninjauan kembali, kemudian ada novum, ada peninjauan kembali lagi, tidak ada ujungnya. Konflik itu menghabiskan energi yang tidak produktif. Jadi menurut Anda satu-satunya jalan keluar adalah melalui Munas?